Bayangkan sebuah pagi yang mencekam di pedalaman Papua Tengah. Suara burung-burung hutan tiba-tiba terhenti, digantikan oleh dentuman senjata api yang memecah keheningan. Di tengah kegaduhan itu, sebuah nama kembali menjadi sorotan, Enus Tipagau. Siapakah dia? Mengapa sosok ini begitu diburu hingga akhirnya tewas di tangan aparat? Inilah kisah nyata di balik jatuhnya Komandan KKB Kodap 8 Enus Tipagau yang selama ini menjadi momok menakutkan di Intan Jaya. Enus Tipagau bukanlah nama asing bagi aparat keamanan maupun masyarakat Papua Tengah. Pria bertubuh kekar dengan jenggot tebal dan kalung khas di lehernya ini dikenal sebagai salah satu pemimpin kelompok kriminal bersenjata paling dicari. Jejak rekamnya penuh dengan aksi kekerasan dan penyerangan yang menewaskan tak hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil. Namun, siapa sebenarnya Enus Tipagau sebelum dirinya menjadi buronan dan komandan KKB? Enus Tipagau awalnya adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman 3 tahun penjara di lapas kelas 2B Nabire. Ia terseret kasus-kasus berat dari penembakan hingga pembakaran fasilitas umum. Namun, dalam sebuah insiden pelarian yang penuh misteri, Enus berhasil kabur dari balik jeruji besi dan kembali ke hutan, kembali ke kelompoknya, kembali ke medan konflik yang telah lama ia kenal. Keterlibatan Enus dalam berbagai aksi penyerangan menjadi catatan hitam sendiri bagi keamanan Papua Tengah. Salah satu insiden paling tragis adalah kontak tembak di Kampung Mamba pada pertengahan Februari 2021. Dalam peristiwa itu, seorang prajurit TNI gugur dan beberapa warga sipil menjadi korban. Tak berhenti di situ, Enus pun tercatat membakar kios dan bahkan sebuah mobil ambulans milik Bandara Bilorai, menunjukkan keberaniannya dalam menebar teror. Ia juga dikenal sebagai tangan kanan Undius Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata yang menguasai wilayah Dusun Tigindoga dan sekitarnya. Lantas, bagaimana akhirnya Enus Tipagau jatuh? Setelah pelarian panjang dan aksi-aksinya yang terus menimbulkan keresahan, aparat gabungan Satgas Ops Damai Kartens melakukan pengejaran intensif. Hingga pada Sabtu pagi, 5 Juli 2025, di Kampung Baitapa, Distrik Sugapa, kontak tembak tak terelakkan. Enus Tipagau, sang komandan yang selama ini licin menghindar dari kejaran hukum, akhirnya tewas dalam baku tembak. Penegakan hukum ini menjadi penanda tegas bahwa negara tak akan tinggal diam menghadapi aksi teror dan kekerasan yang mengancam keamanan serta kedamaian masyarakat. Namun, kematian Enus Tipagau juga menyisakan pertanyaan besar. Apakah ini akan mengakhiri rentetan kekerasan yang sering terjadi di Intan Jaya? Atau justru akan memicu gelombang perlawanan baru dari kelompok-kelompok bersenjata lainnya? Wilayah yang dipimpin oleh Enus, seperti Kampung Bilogai, Kumbalagupa, Baitapa, hingga Tipunggau, adalah daerah-daerah yang selama ini menjadi basis pergerakan KKB. Konflik di Papua memang rumit, berbaur antara kepentingan politik, ekonomi, dan identitas. Sehingga setiap peristiwa seperti ini pasti menimbulkan dampak berantai. Menariknya, sosok Enus Tipagau juga menjadi simbol perlawanan bagi sebagian pihak, namun di sisi lain menjadi bayang-bayang ketakutan bagi masyarakat sipil yang hanya ingin hidup damai di tanah kelahiran mereka. Dalam foto-foto yang dirilis polisi, tampak jelas wajah Enus yang keras, penuh bekas luka, seakan mencerminkan kehidupan keras yang ia jalani. Namun, di balik sosok tegas itu, ada cerita tentang seorang pria yang memilih jalan perlawanan, meski harus berhadapan dengan konsekuensi paling berat. Akhir perjalanan Enus Tipagau adalah peringatan bagi siapapun yang hendak menantang hukum dan keamanan di negeri ini. Tapi, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa perdamaian di Papua masih memerlukan banyak upaya, dialog, dan keadilan. Apakah kematian sang komandan KKB akan membawa perubahan nyata, atau justru membuka babak baru dalam sejarah konflik di Papua? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti perkembangan terbaru dari Papua dan kisah-kisah nyata yang menggugah hati dari berbagai penjuru Indonesia. Jangan lupa, jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang konflik, perdamaian, dan kehidupan di wilayah yang penuh dinamika ini, tetap ikuti informasi terbaru dan jangan sungkan tinggalkan komentar serta pendapat Anda.
Setiap suara, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari upaya mencari solusi bagi Papua yang damai.